Hai semuanya, balik lagi channel YouTube aku. Oke, jadi sebelumnya aku mau ngucapin dulu Happy New Year 2021. Dan harapannya semoga di tahun ini segala sesuatunya menjadi baik, dan resolusi-resolusi tahun sebelumnya yang sempat tertunda bisa terrealisasikan di tahun ini. Amin. Oke, jadi aku kayaknya bakal memulai tahun 2021 ini dengan video review dan mungkin sedikit update story aku di penghujung akhir tahun 2020 kemarin. And ya, kita langsung aja ke videonya. Oke, jadi di tahun 2020 kemarin itu kan aku lumayan sering banget gonta-ganti skincare gitu kan, entah itu karena aku penasaran sama suatu produk ataupun karena endorsement. Nah, karena muka aku itu kan gampang sensitif, jadi aku tuh gampang banget jerawatan dan gampang beruntusan. Dan kemarin itu sekitar bulan Oktober kalau nggak salah, atau mungkin November, aku sempet ganti seluruh rangkaian skincare aku dan ternyata nggak cocok. Terus muka aku waktu itu sempet iritasi, kayak beruntusan, terus banyak ruam, sama banyak banget jerawat pustula. Nah, di sini buat teman-teman yang belum tahu jerawat pustula itu kayak gimana. Jadi jerawat pustula tuh dia bentuknya kecil-kecil, terus di tengahnya tuh warnanya putih dan isinya tuh sel kulit mati, minyak, bakteri, dan juga nanah. Nah, waktu itu tuh aku sempet panik banget, soalnya itu kayak baru pertama kali aku muncul jerawat pustula dan banyak banget kayak di daerah pipi aku apalagi, terus di jidat. Kalau di jidat sih nggak terlalu banyak ya, yang banyak tuh di daerah pipi sini. Dan waktu itu aku langsung kayak cari pertolongan pertama itu pakai masker. Jadi aku pakai clay mask sama sheet mask. Jadi si clay mask itu untuk ngebantu si jerawatnya supaya cepet supaya cepat matang dan keluar gitu. Terus si sheet masknya itu untuk ngebantu calming dan juga ngehidrasi kulit aku yang lagi ruam gitu kan, yang lagi kemerahan. Nah, waktu itu tuh aku nggak sempat fotoin ataupun videoin karena waktu itu aku emang nggak ada kepikiran bikin konten apapun tentang skincare-nya. Dan waktu itu juga karena aku panik, jadi ya udah aku fokus aja gimana caranya meredakan iritasi kemarin, karena itu benar-benar kesiksa banget. Rasanya tuh gatal, perih, terus kayak cenut-cenut juga. Jadi semenjak saat itu aku belum berani pakai skincare apapun, aku cuma pakai masker aja. Jadi aku pakai clay mask sama sheet mask. Nah, setelah beberapa hari aku istirahatin kulit aku yang lagi iritasi itu, aku mulai coba lagi pakai skincare. Cuman waktu itu aku masih pilih-pilih gitu ya, karena aku takut nantinya malah akan memperburuk kondisi kulit aku. Jadi waktu itu skincare yang pertama kali aku coba itu adalah Acne Care Gel dari You Need Me. Oke, jadi ini adalah skincare yang pertama kali aku coba waktu itu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ini brand mana, ini tuh brand lokal namanya You Need Me. Jadi dia tuh baru ada satu produk, yaitu si Acne Care Gel ini. Dan dia tuh key ingredients-nya adalah niacinamide 4% dan juga aloe vera extract. Nah, kalau misalkan dilihat dari nama sama klaimnya, jadi dia itu kan kayak untuk acne prone skin treatment. Cuman dia juga bisa dipakai di kulit sensitif kayak aku. Dan aku pakai ini tuh lebih ke spot treatment aja di bagian-bagian kulit yang in trouble kayak jerawat, beruntusan, sama kayak ruam-ruam. Oke, jadi ini adalah 1 minggu setelah aku pakai Acne Care Gel You Need Me. Ini kondisinya pakai cahaya matahari. Dan ini adalah kondisi kulit aku kalau pakai cahaya lampu. Di sini masih kelihatan banget ya kayak bekas jerawat, terus beruntus dan juga ruam-ruamnya. Ini rasanya masih gatal dan juga perih. Nah, karena aku pakai Acne Care Gel ini sebagai spot treatment, jadi aku cuma pakai di bagian-bagian yang berjerawat, beruntus, dan juga ruam. Kalau misalkan dilihat dari segi kemasan, ini tuh mengingatkan aku sama kemasan serumnya Scarlett. Betul, aku juga pernah bikin video reviewnya, jadi nanti silahkan dicek aja. Oke, jadi ini adalah kemasan serumnya You Need Me yang Acne Care Gel, dan ini adalah kemasan serum Scarlett yang Acne Serum. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat, ini benar-benar sama banget kemasannya. Jadi kemasannya itu dia sama-sama dari botol kaca ukuran 15 ml. Terus dia juga pakai penutup yang ada pipetnya untuk ngambil produk. Cuman meskipun dia sama-sama 15 ml isinya, tapi kalau misalkan dari segi botolnya yang You Need Me ini tuh dia kemasannya agak lebih besar ya. Mungkin karena si botol kacanya yang lebih tebal
mungkin, cuman yang Scarlett ini emang kelihatan kayak lebih kecil aja dibanding yang Unit Me. Terus untuk tulisan ini juga dia kayak disablon gitu di botolnya. Kalau yang Scarlett ini kan dia pakai stiker, dan di belakangnya ini tuh dia agak lumayan lengkap ya, kayak ada ingredientsnya sama cara pakainya. Kalau misalkan yang Unit Me ini enggak, cuman yang ini tuh kelihatannya kayak lebih estetik aja gitu botolnya, ya nggak sih? Aku yakin untuk tim packaging kalian pasti setuju kalau yang ini tuh packagingnya kayak lebih estetik gitu ya, lebih cantik gitu. Nah untuk teksturnya sendiri, jadi dia tuh ringan banget, jadi konsistensinya itu gel, cuman kalau misalkan udah diaplikasikan ke kulit, konsistensinya langsung berubah menjadi air, ya kalian bisa lihat tuh. Dan itu gampang banget ngeresapnya, cepet banget ngeresap ke dalam kulit. Dan karena dia itu mengandung aloe vera ekstrak, jadi pas diaplikasikan ke kulit itu ada sensasi calmingnya. Selain itu juga dia sebagai antiseptik untuk melawan bakteri penyebab jerawat. Dan seperti yang tadi aku bilang, kalau salah satu key ingredientsnya itu adalah niacinamide 4%. Jadi selain dia bisa ngebantu untuk mencerahkan, meratakan warna kulit yang tidak rata, dan juga menyamarkan noda-noda bekas jerawat, dia juga aman kalau misalkan mau di layer dengan serum lainnya. Contoh, dicampur dengan retinol, arbutin, licorice, dan juga salicylic acid. Tapi ada juga beberapa kandungan skincare yang nggak boleh atau nggak disarankan dipakai bebarengan dengan niacinamide. Contohnya kayak AHA, terus vitamin C, lactic acid, atau bahan-bahan aktif yang serupa gitu ya. Nah untuk penggunaannya sendiri, ini tuh bisa digunakan setelah toner atau sebelum serum. Jadi ini tuh dipakainya di layer pertama kayak sebagai base gitu. Aku juga pakai ini setelah toner, cuman kayak sebagai spot treatment aja di bagian jerawat sama beruntusan. Setelah itu lanjut ke step skincare lainnya. Aku pakai ini udah sekitar kurang lebih 2 mingguan, dan ini beruntusannya udah benar-benar hilang. Terus sekarang ini sisa tinggal kayak jerawat, bekas-bekas jerawatnya aja. Ini ada jerawat satu yang belum matang, yang belum keluar. Aku nanti bakal tunggu dia keluar sendiri. Terus habis itu baru hilangin udah bekas jerawatnya. Dan seperti yang tadi aku bilang di awal, aku tuh nggak ada niatan bikin konten tentang acne story aku kemarin yang pas aku breakout gara-gara nggak cocok sama skincare. Cuman pas kemarin aku pakai ini dan ternyata jerawat sama beruntusannya tuh lumayan cepet hilangnya. Jadi mungkin foto before-nya kayak kurang detail atau kurang jelas, tapi ya kurang lebih seperti itu. Karena aku kalau nggak salah mulai mendokumentasikan dan kepikiran bikin konten itu sekitar setelah 1 minggu pakai ini gitu. Jadi setelah kelihatan ada hasilnya, oke, aku harus bikin konten tentang ini gitu guys. Dan untuk harganya sendiri, karena ini produk lokal, menurut aku ini cukup terjangkau. Dia kalau nggak salah harganya sekitar 100 ribuan. Dan kalau misalkan kalian beli di marketplace gitu kan, kayak Shopee, Tokopedia, Lazada, yang gitu-gitu, biasanya kan suka banyak diskon. Jadi mungkin kalian bisa dapetin harga di bawah 100. Nah, kalau misalkan nanti kalian penasaran pengen cobain, nanti aku bakal taruh link produknya di description box. Dan kalau misalkan kalian pengen kepoin dulu produknya atau brandnya, nanti aku juga bakal cantumin link Instagramnya di description box. And ya kayaknya segitu dulu aja video dari aku. Jangan lupa klik like kalau misalkan kalian suka sama video ini, habis itu subscribe dan nyalain juga notification bellnya supaya nanti gak ketinggalan video-video baru aku. Dan sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.